Expectation gap merupakan kesenjangan yang terjadi karena adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan apa yang sebenarnya menjadi pedoman mutu manajemen suatu organisasi yang menyediakan layanan publik. Hal ini sebagai akibat dari belum adanya sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Para pengelola pemerintahan sering mempunyai anggapan bahwa ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Jadi, suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Keberhasilan ini hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya. Sementara masyarakat mengharapkan keberhasilan instansi pemerintah adalah tindakan nyata yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Peran indikator kinerja antara lain yang pertama, membantu memperjelas tujuan organisasi, terus yang kedua, mengevaluasi target akhir yang dihasilkan, selanjutnya, menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, terus yang keempat, memastikan pemahaman pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk menunjang kinerja, terus selanjutnya, memonitor sejauh mana upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja. Terus yang selanjutnya, mengevaluasi pencapaian kinerja dengan membandingkan dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, memberikan penghargaan atau hukuman yang objektif bagi pelaksana. Terus yang selanjutnya, menjadi alat komunikasi antara bawahan dan atasan. Dan yang selanjutnya adalah membantu memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, peran indikatornya yaitu membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Ada beberapa kategori-kategori dalam pengukuran, yaitu yang pertama, ukuran-ukuran finansial. Nah, ukuran-ukuran finansial ini diantaranya ada ukuran biaya, ukuran pendapatan, dan ukuran tingkat pengembalian dan surplus. Terus selanjutnya yang kedua ada ukuran produktivitas. Nah, ini yaitu jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap pegawai atau setiap jam kerja efektif. Terus selanjutnya jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap unit bahan mentah atau input. Adapun tingkat pengurangan atau penurunan produk rusak atau cacat. Terus ada jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi secara keseluruhan untuk menghasilkan setiap jenis produk dan layanan, serta proporsi nilai tambah atau value add dari total jam kerja efektif, proporsi waktu menganggur dari total jam kerja efektif. Berikutnya ukuran kualitas, itu yaitu presentasi produk yang tidak sempurna atau defektif produk, misalnya produk rusak, cacat, kembali, atau layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM. Terus selanjutnya ada ukuran pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan atas kualitas layanan atau produk yang disediakan serta penilaian pihak ketiga atas tingkat kepuasan pelanggan ukuran inovasi. Terus berikutnya ada jumlah produk atau jenis layanan baru yang berhasil disediakan setiap periode, itu yaitu ukuran inovasi. Dan yang terakhir ada ukuran personalia, yaitu tingkat kepuasan pegawai. Ada beberapa kategori dalam pengukuran, yaitu yang pertama, ukuran-ukuran finansial. Nah, ukuran-ukuran finansial ini diantaranya ada ukuran biaya, ukuran pendapatan, dan ukuran tingkat pengembalian dan surplus. Terus selanjutnya yang kedua ada ukuran produktivitas. Nah, ini yaitu jumlah output yang bisa dihasilkan
untuk setiap pegawai atau setiap jam kerja efektif. Terus selanjutnya jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap unit bahan mentah atau input. Adapun tingkat pengurangan atau penurunan produk rusak atau cacat. Terus ada jumlah waktu yang dibutuhkan organisasi secara keseluruhan untuk menghasilkan setiap unit produk dan layanan, serta proporsi nilai tambah atau value add dari total jam kerja efektif, proporsi waktu menganggur dari total jam kerja efektif. Dirumuskannya indikator-indikator kinerja komprehensif yang berorientasi pada outcome sebagai dasar untuk menetapkan indikator kinerja terbaik secara individual bagi daerah, dan unit kerja indikator nasional digunakan untuk menilai prestasi organisasi secara keseluruhan sebagai suatu prestasi, dan indikator individual setiap daerah dan unit kerja untuk menilai kinerja atas pelayanan khusus atau fungsi masing-masing. Jadi, indikator kinerja nasional ini berfokus pada outcome daripada input atau biaya pelayanan, serta sebagai pedoman bersama atas kinerja individual. Setiap otoritas daerah dan unit kerja selanjutnya menetapkan target dengan prioritas dan tujuan sebagaimana fungsinya masing-masing.